Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Mangamaseang, Minggu 2 Mei 2021. Oke adik-adik, kakak Kristina mau sapa dulu ini. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah juga mari ambil Alkitabnya dulu. Kita mempersiapkan pembacaan Mazmur dan juga pembacaan firman kita saat ini. Nah, pembacaan Mazmur kita terdapat dalam Mazmur 136 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dan kalau sudah ditandai ya Alkitabnya. Nah, untuk pembacaan firman kita itu terdapat dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kalau sudah juga didapat ditandai ya, supaya nanti kalau pada saat pembacaan firman Tuhan adik-adik tidak susah-susah lagi untuk membuka-buka Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari lipat tangan, tutup mata. Adik-adik, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 341 baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, kita akan berdoa, namun sebelumnya mari kita menyanyi buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan di pagi yang indah ini. Kami anak-anak Tuhan, anak-anak PA, mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur puji-pujian
Tadi Kakak Kristina sudah mengingatkan adik-adik untuk membuka Mazmur 136. Jadi kalau sudah buka tadi silakan dibuka tandanya kembali. Dan Kakak Kristina akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik bersama dengan orang tua boleh ikut dari rumah masing-masing. Mazmur 136 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kita merespon Mazmur pujian kita dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dan menyertai setiap langkah kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Kristina. Tuhan berkati kami, semoga firman Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang sudah buka tadi Alkitabnya yang dari kitab Hosea, silakan dibuka kembali. Kakak Kristina akan membacakannya untuk adik-adik, dan adik-adik bersama orang tua tetap mengikuti dari rumah. Hosea pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uria, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel."
Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian jauh pembacaan kita adik-adik. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, tema cerita kita atau tema firman Tuhan yang akan kita dengar bersama yaitu jadilah anak Tuhan yang setia. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Kakak Kristina mau bercerita sedikit tentang kehidupan Bapak Hosea atau Nabi Hosea. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi dalam Alkitab, Nabi Hosea adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Nabi Hosea juga adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Allah perintahkan pasti Hosea akan dipakai, dan Hosea tidak melanggar, melainkan Hosea mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, adik-adik, tadi waktu dengar Kakak Kristina baca Alkitab, pasti adik-adik dengar bahwa Nabi Hosea pada saat itu mendapat perintah dari Tuhan bahwa Nabi Hosea harus menikah dengan seorang perempuan yang tidak mengenal Allah. Nah, adik-adik, pada saat itu Nabi Hosea hidup dengan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada saat itu sangat menentang Allah, sangat tidak mau mendengar apa yang Tuhan Allah sampaikan. Bahkan ia tidak mau lagi mendengar apa yang disampaikan Allah. Maka dari itu Tuhan Allah memakai Hosea untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, adik-adik, Nabi Hosea pada saat menikahi perempuan yang tidak mengenal Allah, Tuhan memerintahkan bahwa nanti perempuan itu akan melahirkan 3 orang anak. Yang pertama itu pasti adik-adik dengar dan juga baca Alkitab. Yang baca Alkitab pasti tadi dengar. Anaknya yang pertama itu akan dinamakan dengan Yisrael. Lalu yang anak kedua bernama Lo-ruhama. Dan anaknya yang ketiga yaitu Lo-ami. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, yang baik, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mudah terpengaruh sama
orang-orang yang membawa kita ke jalan yang salah. Nah, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini tidak lagi mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, karena ia terpengaruh dari bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, Tuhan Allah yang selalu memberikan kebaikan buat kita, selalu menjaga kita, dan juga Tuhan Allah yang selalu memberikan berkat-berkat kepada kita. Nah, adik-adik sehat sampai sekarang itu semuanya berkat dari Tuhan. Untuk itu, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berdoa kepada Tuhan, terus memuji-muji Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel melakukan kesalahan itu karena bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Ia melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik mau tidak sama seperti bangsa Israel? Ada yang mau? Iya, tentu saja anak-anak Tuhan tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak PA, kita harus boleh setia kepada Tuhan, harus taat. Nah, Kakak Kristina kira-kira bagaimana ya anak-anak TK, anak kelas 1, kelas 2, bagaimana caranya untuk menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Nah, adik-adik tidak perlu bersusah-susah payah, tidak perlu untuk seperti melakukan yang terlalu berat-berat. Nah, adik-adik yang Tuhan mau, kesetiaan adik-adik yang pertama yaitu beribadah kepada Tuhan. Sama seperti yang sekarang, adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik beribadah walaupun masih dalam situasi pandemi COVID saat ini, tetapi tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan melalui YouTube PA ini, karena adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada adik-adik kalau adik-adik rajin beribadah kepada Tuhan, rajin juga berdoa, dengar-dengaran sama orang tua, patuh, dan juga yang mungkin sudah ada yang sekolah. Nah, adik-adik harus rajin belajar supaya nanti adik-adik bisa pintar, bisa pandai, dan bisa menggapai cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kan juga kita memperingati hari ini Hari Pendidikan Nasional. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus melakukan yang terbaik supaya Tuhan juga sayang sama kita, sayang sama keluarga kita. Nah, di dalam rumah, untuk adik-adik yang belum sekolah juga, nah di rumah itu kita sudah belajar kalau mama papa menyuruh kita, kita harus dengar-dengaran, dan juga keluarga mama papa kalau mengajarkan jangan berbohong, jangan marah-marah. Nah, adik-adik harus mendengarkan. Dan kalau misalnya mama suruh beribadah, nah adik-adik harus semangat untuk ikut ibadah. Tidak boleh malas-malas, karena kalau malas-malas, adik-adik pasti Tuhan sangat sedih, karena adik-adik malas untuk beribadah. Nah, pasti adik-adik semua mau kan kalau Tuhan Allah itu sayang kepada adik-adik. Nah, yaitu satu aja kuncinya, yaitu adik-adik harus tetap
setia kepada Tuhan. Contoh kecilnya yaitu yang kakak Kristina bilang tadi, yaitu beribadah kepada Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi bersama keluarga, mama, papa, kakak atau adik, karena hal itu yang membuat Tuhan sangat sayang kepada adik-adik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menunjukkan rasa kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak perlu susah-susah adik-adik, tidak perlu tuh yang sederhananya. Tuhan hanya mau kita terus berdoa kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu ya adik-adik, dicatat ya. Adik merespon firman Tuhan atau cerita yang kita dengarkan tadi, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita menyanyi mana jempol, 1, 2, 3. Mana jempol, di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat, berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan. Beberapa saat yang lalu kami telah mendengarkan cerita singkat yang disampaikan oleh kakak Kristina. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan supaya kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak PA yang saat ini mungkin ada sedang sakit. Tuhan hadir, Tuhan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang teman-teman kami konsumsi. Semoga teman-teman kami bisa sembuh dan teman-teman kami bisa pulih dan bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya ada teman-teman kami yang ulang tahun, Tuhan berkati juga karena Tuhan telah memberikan umur yang baru kepada teman kami. Semoga dari pertambahan usia, dari umur yang baru, teman-teman kami boleh terus merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk mama papa kami yang senantiasa selalu bekerja untuk kami, yang selalu menjaga kami, membimbing kami, merawat kami. Tuhan tolong berkati kehidupan mama papa kami. Tuhan berkati setiap kehidupannya. Tuhan memberikan umur yang panjang. Semoga apapun yang orang tua kami kerjakan itu semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang senantiasa memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan, untuk kakak layan kami yang sedang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Semoga kakak layan kami boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk kakak layan kami yang masih sekolah, Tuhan berkati dalam studinya. Semoga kakak layan kami diberikan hikmat supaya mereka boleh mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari dosen, serta kakak layan kami boleh menggapai cita-citanya.
Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk program-program PA, apapun yang disusun oleh kakak-kakak pengurus, kakak-kakak layan. Tuhan berkati, semoga itu semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pendeta kami, untuk gereja kami, GPIB Mangamaseang. Tuhan berkati setiap majelis, Tuhan berkati dalam pelayanannya semua pendeta bersama keluarga, sehingga biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan juga dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkena musibah. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Walaupun teman-teman kami terkena musibah, tetapi kami berdoa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan teman-teman kami. Tuhan ada di sana memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang besar kepada teman-teman kami. Nah, Tuhan Yesus yang baik, kami pun juga mau berdoa segala kehidupan kami selesai ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, adik-adik persembahannya boleh diantar ke kantor gereja ya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Mari bersyukur semua. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan kiranya memberkati sehingga persembahan kami ini boleh dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, penyampaian jangan lupa adik-adik minggu depan kita masih tetap beribadah dari YouTube. Nanti kakak-kakak layan akan mengirimkan linknya. Jadi adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah online-nya melalui YouTube. Oke adik-adik, ibadah kita akan berakhir.
Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 359. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.